Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anggita Fatia Zahra Siregar dan bersama teman saya Umi Kalsum. Kami dari kelompok 4 IPA SD 1. Baiklah teman-teman, dalam video kali ini kita akan membahas tentang ragam gerak pada tumbuhan fotosintesis. Nah, video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah IPA SD 1 dengan dosen pengampu Ibu Dara Fitra Dwi SPD MPD. Yuk langsung saja kita simak videonya. Nah, pada materi ini kita akan membahas tentang satu, apa sih yang dimaksud dengan gerak pada tumbuhan? Yang kedua, apa saja sih macam-macam gerak pada tumbuhan itu? Yang ketiga, apa sih pengertian fotosintesis itu? Yang keempat, bagaimana sih proses terjadinya fotosintesis? Dan yang kelima, apa saja sih faktor yang mempengaruhi fotosintesis? Nah, daripada penasaran, yuk langsung saja kita simak videonya. Nah, di sini kita akan membahas mengenai gerak. Gerak merupakan salah satu bentuk tanggapan organisme terhadap rangsangan. Gerak pada tumbuhan dibedakan menjadi dua, yaitu satu, gerak endonom atau autonom, dua, gerak eksonom atau etionom. Gerak endonom adalah gerak pada tumbuhan yang tidak dipengaruhi rangsangan atau tidak dipengaruhi faktor dari luar. Contohnya, kulit buah polong-polongan akan pecah jika sudah kering. Gerak kromosom pada saat sel membelah. Gerak eksonom adalah gerak pada tumbuhan yang dipengaruhi oleh arah datangnya rangsangan. Nah, di gerak eksonom ini dibagi lagi menjadi 4, yaitu satu, gerak nasti. Gerak nasti adalah gerak bagian tumbuhan yang arah geraknya tidak dipengaruhi oleh arah datangnya rangsangan. Nasti dibedakan lagi menjadi 5 macam, yaitu satu, seismonasti atau tigmonasti, merupakan gerak nasti yang terjadi akibat rangsangan sentuhan. Contohnya putri malu. 2. Niktinasti merupakan gerak nasti yang terjadi akibat pengaruh gelap. Contohnya gerak tidur. 3. Termonasti merupakan gerak nasti yang disebabkan oleh rangsangan suhu. Contohnya bunga tulip. 4. Fotonasti merupakan gerak nasti yang disebabkan oleh rangsangan cahaya. Contohnya bunga pukul 4. Dan yang terakhir 5. Nasti kompleks merupakan gerak nasti yang disebabkan lebih dari satu rangsangan. Contohnya gerak membuka dan menutup stomata. Yang selanjutnya 2. Gerak tropisme. Gerak tropisme adalah gerak tumbuhan yang arah geraknya dipengaruhi oleh arah datangnya rangsangan. Tropisme positif adalah gerak yang arahnya mendekati rangsangan, sedangkan tropisme negatif adalah gerak yang arahnya menjauhi rangsangan. Nah, tropisme ini dibedakan lagi menjadi 5 macam, yaitu satu, geotropisme atau gravitropisme, merupakan gerak tropisme yang disebabkan oleh rangsangan. Gaya gravitasi bumi. Geotropisme dibedakan menjadi 2 macam, yaitu geotropisme positif dan geotropisme negatif. 2. Fototropisme merupakan gerak tropisme yang disebabkan oleh pengaruh rangsangan cahaya. Fototropisme terbagi menjadi 2, yaitu fototropisme positif dan fototropisme negatif. Pada umumnya, bagian tumbuhan di atas tanah bersifat fototropisme positif. Misalnya bunga matahari akan mekar dan batangnya mengikuti arah sinar matahari, dan akar bersifat fototropisme negatif. 3. Tigmotropisme merupakan gerak tropisme yang disebabkan karena rangsangan sentuhan. Tigmotropisme terjadi pada tumbuhan pemanjat atau tumbuhan yang memiliki sulur, seperti anggur, ubi jalar, melon, dan tumbuhan pemanjat lainnya. 4. Hidrotropisme merupakan gerak tropisme yang disebabkan karena rangsangan air. Contohnya gerak pertumbuhan akar menuju ke air. Dan yang terakhir 5. Kemotropisme merupakan gerak tropisme yang disebabkan karena rangsangan zat kimia. Contohnya gerak akar menuju pupuk. Materi selanjutnya adalah taksis. Taksis adalah gerak yang terjadi akibat rangsangan luar. Seluruh tubuh tumbuhan akan bergerak, dan geraknya ditentukan oleh arah rangsangan. Taksis dibedakan menjadi 2 macam, yakni satu, fototaksis, merupakan
merupakan gerak taksis yang disebabkan rangsangan cahaya. Contohnya, gerak euglena menuju cahaya. 2, taksis merupakan gerak taksis yang disebabkan rangsangan zat kimia. Contohnya, gerak sel spermatozoid menuju sel telur. Baiklah, materi selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya Umi Kalsum. Kepada Umi, kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada Anggita yang telah memberikan saya kesempatan untuk menjelaskan materi selanjutnya. Next, fotosintesis. Nah, fotosintesis berasal dari kata fotos yang artinya cahaya dan sintesis yang artinya pembentukan. Pengertian fotosintesis merupakan proses pembentukan zat makanan dengan menggunakan cahaya. Adapun pengertian fotosintesis menurut biologi yaitu fotosintesis adalah proses perubahan energi cahaya matahari menjadi energi kimia, kemudian menyimpannya dalam bentuk glukosa. Fotosintesis ada terbagi menjadi dua jenis tumbuhan. Satu, tumbuhan adalah sebagai organisme autotrof, artinya organisme yang mampu menghasilkan makanan atau energi sendiri. Dua, tumbuhan disebut sebagai organisme heterotrof, yaitu organisme yang menggunakan bahan organik yang telah dihasilkan oleh organisme autotrof. Next, adapun proses penyusunan makanan melalui fotosintesis hanya dapat dilakukan oleh organisme yang memiliki klorofil. Nah, klorofil berfungsi sebagai penangkap cahaya secara sederhana. Adapun peristiwa fotosintesis di atas hanya dapat berlangsung jika terdapat klorofil dan cukup sinar matahari. Klorofil adalah pigmen hijau atau zat warna hijau daun yang berbentuk butiran-butiran yang terletak di dalam kloroplas. Next, adapun proses fotosintesis pada tumbuhan yaitu yang pertama, tumbuhan menggunakan karbon dioksida dan air untuk menghasilkan gula dan oksigen yang diperlukan sebagai makanannya. Energi untuk menjalankan proses ini berasal dari fotosintesis. Yang kedua, glukosa dapat digunakan untuk membentuk senyawa organik lain seperti selulosa dan dapat pula digunakan sebagai bahan bakar. Nah, proses ini pun berlangsung melalui respirasi seluler yang terjadi baik pada hewan maupun tumbuhan. Next, yang ketiga, tumbuhan menganggap cahaya menggunakan pigmen yang disebut klorofil. Pigmen inilah yang memberi warna hijau pada tumbuhan. Klorofil menyerap cahaya yang akan digunakan dalam fotosintesis. Yang keempat, di dalam daun terdapat lapisan sel yang disebut mesofil yang mengandung 1,5 juta kloroplas setiap milimeter perseginya. Next, adapun faktor-faktor dalam fotosintesis terbagi menjadi 7 bagian yaitu 1. Cahaya merupakan sumber energi untuk proses fotosintesis. Energi cahaya yang diserap oleh tumbuhan tergantung pada intensitas sumber cahaya, panjang gelombang cahaya, dan lamanya penyinaran yang terjadi. 2. Kadar air yaitu kekurangan air atau kekeringan dapat menyebabkan stomata atau mulut daun menjadi tertutup dan dapat menghambat penyerapan karbon dioksida sehingga mengurangi laju proses fotosintesis. Next, 3. Konsentrasi karbon dioksida yaitu laju fotosintesis akan dapat ditingkatkan dengan meningkatkan CO2 atau karbon dioksida udara.
keempat, suhu, yaitu mempengaruhi enzim untuk fotosintesis. Semakin tinggi suhu, semakin tinggi pula laju fotosintesis. 5. Kandungan klorofil, yaitu dari setiap tumbuhan berbeda-beda, seperti daun yang menguning atau berwarna kekuningan, berarti kadar klorofilnya relatif masih sangat kurang. Sebaliknya, jika daun berwarna hijau, maka daun tersebut memiliki kadar klorofil yang relatif tinggi. Next, 6. Kadar fotosintrat atau hasil fotosintesis, yaitu jika kadar fotosintrat seperti gula berkurang, laju fotosintesis akan naik. Bila kadar fotosintrat bertambah atau bahkan sampai jenuh, laju fotosintesis akan berkurang. 7. Tahap pertumbuhan, yaitu pada saat kecambah, tumbuhan lebih rajin fotosintesis daripada yang sudah besar, karena yang sedang tumbuh butuh banyak energi untuk tumbuh membesar. Nah, sekianlah dari penjelasan saya kembalikan kepada teman saya, Anggita. Baiklah, itu tadi video dari kami mengenai gerak pada tumbuhan dan fotosintesis. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau ucapan kami yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.